Rasil untuk Islam yang satu. Hamzah, bagaimana aplikasi Quran ini Ustaz di seputar persiapan nih jelang hari raya yang tentunya ada sebuah amalan yang mungkin secara spesifik itu amalan tidak ada tuntunan secara spesifik khusus atau sarih lafaz dalam Al-Quran, yaitu seputar shadaqatul fitr Ustaz. Nah tapi ini bagaimana Ustaz bayan Quran dan sunnah di seputar shadaqatul fitr, karena tentunya Ramadan adalah bulan yang begitu karim. Bahkan Nabi disebutkan dalam banyak hadis asy-syarif, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Nah, menggabungkan konsep ini dalam aplikasi panduan Quran tentang metode Quran dan sunnah seputar shadaqatul fitr di hadapan ayat-ayat Quran tentang bainiyah ruhama bainiyah, rahmah bainiyah antara orang beriman. Karena tentunya walaupun mungkin apakah karena konsep fikih minded yang sampai saat ini masih membumi di negeri kita dan secara umum umat Islam di dunia, rasanya tetap tidak gambaran bainiyah orang beriman sama umat Islam di hari raya itu masih belum tampak betul Ustaz. Artinya orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang fakir di hari raya kelihatannya masih ada jarak dengan orang-orang beriman dari penampilan, kemudian rasa menikmati indahnya Idul Muslimin setelah berpuasa 1 bulan. Belum lagi di adat kita mungkin makan makanan. Mungkin jarang orang-orang miskin atau fuqara di hari lebaran itu, khususnya di kalangan kita kampung tanah Betawi ini dan sekitarnya, yang merasakan opor ayam kampung Ustaz. Apa ayam jago gitu kan. Kalau kita kan kalau bikin opor kan orang Betawi mesti ayam jago. Sedangkan mereka banyak yang sedikit dari mereka banyak dari mereka yang bisa mencicipi nikmatnya opor ayam kampung, ayam jago di hari raya. Nah, bagaimana Ustaz konsep shadaqatul fitr ini yang memang secara spesifik Al-Faqih tidak temukan nas yang sharih panduan tentang shadaqatul fitr atau sedekah di hari raya. Namun tentunya kan infak, zakat, sedekah begitu dahsyat, belum lagi maqasid syariahnya Ustaz. Mohon gambaran dan arahan dari Ustazuna Husain dan Hamzah tentang seputar shadaqatul fitr ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah sudurana lima rasyidi amri. Ya Rabb. Shadaqatul fitri. Shadaqatul fitri yang diambil dari orang-orang yang mampu dan kaya, lalu diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin. Tujuan yang utama dari shadaqatul fitri ini berbeda memang dari zakat mal. Shadaqatul fitri yang dikeluarkan tujuan utamanya untuk mengikutsertakan orang-orang fakir, miskin bersama mereka-mereka yang kaya dalam kegembiraan hari raya. Farhul Id. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ya, ikut sertakan mereka dalam kegembiraan bersama kalian. Oleh karena itu shadaqatul fitri bukan diambil dari setiap orang, tapi tu'khadhu min aghniyaina wa turaddu ila fuqaraina. Diambil dari orang-orang yang mampu, ya, kemudian dikembalikan pada orang-orang yang tidak mampu agar mereka bisa menikmati makanan dan suasana hari raya bersama orang-orang lain. Jangan yang kaya yang mampu bersenang-senang, bereiforia bersama keluarga mereka, bukan hanya rumahnya menjadi indah, bukan hanya pakaiannya saja yang indah, makanannya pun bermacam-macam. Sedangkan yang fakir, miskin, keadaan mereka tidak berubah. Ini tidak menggambarkan firman Allah Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Nah, tradisi di tengah-tengah kita yang kita keluarkan adalah sebanyak kurang lebih 3,5 kilogram beras atau makanan pokok. Dan subhanallah, anehnya diambil bukan hanya dari yang kaya, tapi yang miskin juga mengeluarkan shadaqatul fitri. Lalu kita bertanya, ini tujuannya apa? Pandangan masyarakat bahwa ini merupakan pajak kepala. Ya, betul. Merupakan pajak Per kepala.
mereka tidak memahami maksud dari shadaqatul fitri. Padahal kata shadaqatul fitri ini as-sadaqah allati yukhrijuhal aghniya li is'adil fuqara wa isyrakihim fi 'idihim. Itu sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu, diberikan untuk orang-orang yang fakir miskin agar bisa bersama-sama dengan mereka menikmati suasana hari raya. Makanya dikatakan shadaqatul fitri, dan dikeluarkannya pada masa Nabi dulu malam Id. Kalau dulu orang tidak butuh untuk buat ketupat, bikin opor, bikin sayur mayur, suasana lebaran sekarang berbeda. Oleh karena itu dulu cukup mereka diberikan ya pada malam hari raya bisa menikmati sama-sama dengan saudara-saudara mereka yang lain yang mampu. Apalagi kesenjangan di antara mereka juga tidak terlalu apa? Tampak. Oleh karena itu dalam riwayat dari Abil Mu'min Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fakana minna man yukhriju sa'an min tamrin, aw sa'an min syair, aw sa'an min burrin, aw sa'an min aqid." Di antara kita ada yang mengeluarkan satu sa', ya, ukuran yang dikeluarkan untuk shadaqatul fitri dari korma. Ya. Ada yang mengeluarkan dari syair, gandum. Ada yang mengeluarkan dari bur, juga jenis gandum. Ya. Ada yang mengeluarkan dari susu kering. Artinya apa? Setiap orang berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki dan mereka nikmati pada hari raya. Walaupun sekarang akhirnya di tengah pemahaman fikih itu dipahami dengan bahan makanan pokok. Iya. Dia kembali kepada kias. Ya. Tapi sayangnya tidak memperhatikan maqasid asy-syariatul islamiyah. Mereka memperhatikan kepada unsur kias. Ya. Yang dikeluarkan dulu katakan sebanyak 3,5 kg gandum, makan pokok. Mereka lupa para sahabat ini mengeluarkan tergantung apa yang mereka punya. Yang mereka nikmati pada hari raya. Yang makan ajwa, yang punya korma ajwa keluar ajwa. Yang makan ambar keluar ambar. Nggak boleh yang makan ajwa keluarnya barni atau keluarnya mabrum. Iya. Jadi yang makan ajwa mereka mengeluarkan ajwa, yang makan ambar keluar ambar, yang menikmati mabrum keluar mabrum, yang menikmati sag'i atau safawi keluar apa? Ini jenis korma. Dan kita tahu selisih harga antara ajwa dan mabrum ini cukup tinggi. Yang ini 100 rial, yang ini harganya cuma 10 rial, 15 rial. Jadi setiap orang itu mengeluarkan dari apa yang biasa mereka makan. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang ini, orang yang menikmati makanan hari raya, dari berbagai macam jenis, maka ada ketupatnya, ada lontongnya, ada semurnya, ada opornya. Tahu-tahu si miskin harus apa? Makan seperti seekor ayam, hanya makan beras. Untuk memasak beras butuh biaya. Ya. Kemudian untuk memasak daging butuh bumbu. Pada hari biasa kelapa cuma harganya 2.000-an atau 5.000-an, begitu datang hari lebaran 25.000. Cabai juga naik, minyak juga naik, daging naik. Akhirnya orang-orang Cina mengatakan lebaran kita berkah. Lebaran Cina. Lebaran Cina, bandeng-bandeng yang besar dikeluarkan dengan harga murah. Dimurahin. Kemudian supermarket mereka memberikan potongan harga. Sedangkan dalam situasi Idul Fitri, ternyata barang-barang menunjak tinggi hingga yang bisa menikmati suasana lebaran hanya orang yang kaya. Apalagi dengan 3,5 liter yang dikeluarkan oleh setiap orang tanpa pandang bulu, kaya maupun miskin. Saya bertanya, dari mana ini tuntunannya? Yang kita tahu diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Saya ingat sebuah kisah ketika saya di malam lebaran keluar, kemudian naik taksi. Seorang supir taksi sambil memelas, air matanya mau berlinang, mengatakan, "Ustaz, saya ini takut saya punya puasa nggak diterima, keluarga saya juga begitu." Kenapa? Saya ini jangankan untuk mengeluarkan zakatul fitri, untuk makan keluarga aja nggak punya. Lebih di musim pandemi ini, Ustaz. Iya. 1 hari, 2 hari kadang nggak ada penumpang. Iya. Jadi bagaimana saya ini bisa membuat puasa saya diterima kalau belum mengeluarkan shadaqatul fitri? Ya, karena ada riwayat digantungin, Ustaz. Iya. Saya katakan kamu salah. Islam tidak memberatkan orang. Shadaqatul fitri untuk membahagiakan orang seperti kamu. Allah. Shadaqatul fitri ini bukan diambil dari orang seperti kamu. Shadaqatul fitri diambil dari yang kaya untuk membantu kamu. Kalau mereka tidak keluarkan, puasa mereka akan ditolak. Sedangkan kamu
Persiapkan untuk kebutuhan hari raya kamu kalau ada. Kalau tidak ada, saudara kamu yang beriman punya kewajiban untuk membantu kamu. Kalau mereka membiarkan kamu di hari raya dalam keadaan bersedih, bersusah hati, maka semua yang mereka lakukan tidak akan diterima di sisi Allah. Bukan hanya puasa, salat mereka pun tidak akan diterima. Karena al-mu'min akhul mu'min la yadhlimuhu wa la yakhdhul. Oleh karena itu, kita dalam mengeluarkan shadaqatul fitri, apa yang kita keluarkan untuk menyenangkan kaum fakir miskin di hari raya, seharusnya dikeluarkan sesuai dengan makanan lebaran. Allah. Bukan hari biasa. Betul. Jadi kita mengeluarkan paket. Katakan kita di rumah ada anggota keluarga kita sebanyak 5 orang, suami, istri, sama anaknya. Nah 5 orang mereka mengeluarkan untuk kebutuhan lebaran berapa kira-kira? Umpamanya mereka mengeluarkan 1 juta rupiah kan? Beli ayam, beli ini, beli itu. Kuenya lagi belum Ya, belum lagi kuenya, belum lagi pakaian lebaran. Allah, Dia harus ya. merencanakan keuangan dia dengan baik. Betul. Dia mengeluarkan 1 juta. Kalau dia keluarkan 1 juta buat fakir miskin, ya, saya kira ini normal. Ya. Dia bersyukur kepada Allah dengan memberikan kegembiraan. Dia ingin membuat orang miskin paling tidak sehari 2 hari bergembira bersama dia. Allah. Dia keluarkan 1 juta, kemudian dia bagi berapa paket. Katakan dia belikan beras, dia bagi untuk 5 paket, dia berikan daging, ya. Ya. Kemudian uang untuk bumbunya. Umpamanya kalau dibagi 5 paket tidak cukup. Satu keluarga kan butuh daging, Iya. paling nggak ayam. Ayam. Ya, kemudian dia butuh untuk bumbunya kan. Bumbu sekarang mahalnya luar biasa, apalagi pada hari Lebaran. Lebaran ya benar. Paling sedikit, paling banyak dibagi 3 paket. 1 juta dibagi 3 atau dibagi 2 paket 500.000 untuk satu keluarga. Dia bisa beli ayam, bisa beli daging, bisa beli bumbu, ya. Bisa membuat mereka tertawa, ceria bersama anak mereka, bersama orang-orang yang mampu. Walaupun hanya 2 hari lebaran. Walaupun hanya 2 hari. Tapi kalau kita keluarkan 3,5 liter, tambah uang 10-20 ribu, jadi apa coba? Allah. Apalagi diambil juga dari fakir miskin yang dipaksa untuk mengeluarkan zakat dengan pemahaman fikih yang salah. Akhirnya mereka bilang, Ustadz kalau begini mendingan kita nggak terima zakat. Iya. Saya 7 orang, keluar kali 3,5 berapa? Yang saya terima dari masjid cuma 10 liter. Jadi akhirnya saya bertanya, ini kelebihan perginya kemana? Akhirnya sebagian orang menggunakan kelebihannya untuk membiayai perbaikan masjid. Allah. Ini haram karena shadaqatul fitri bukan untuk maintenance masjid, bukan perbaikannya. Shadaqatul fitri untuk membahagiakan fakir miskin agar bisa menikmati suasana hari raya bersama kita. Jadi apa yang saya lakukan bertahun-tahun, saya di rumah katakan anak 7, ya, berarti 9, termasuk juga katakan mantu, saya lihat berapa jumlah mereka. Kemudian saya keluarkan katakan umpamanya sekian juta. Saya belikan beras, ya, kemudian siapkan uang untuk beli daging, siapkan untuk bumbu, agar mereka betul-betul setiap rumah, sebagaimana rumah kita ceria, kita bahagiakan orang lain. Karena kalau kita hanya peduli terhadap diri sendiri, mengabaikan kebahagiaan orang lain, kemana sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ya Allah. Oleh karena itu, dalam satu riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Innallaha farada fi amwalil aghniya ma yasuddu hajata fuqaraihim." Allah mewajibkan pada harta si kaya, ya, itu bervariasi, bersifat progresif. Apa yang Allah wajibkan pada harta si kaya, kadar yang mencukupi kebutuhan fakir miskin mereka. Bukan 10, bukan 20, Bukan nilainya, tapi kewajiban yang Allah wajibkan sesuai dengan iman kecintaan mereka. Ruhama bainahum, yang Allah wajibkan pada si kaya, ma yasuddu hajata fuqaraihim. Allah. Kadar yang mencukupi kebutuhan fakir miskin mereka. Kalau 5% nggak cukup 10, kalau 10 nggak cukup 20, kalau 20 nggak cukup 50%. Allah. Karena kalau saudara mereka susah menderita, dia berkelebihan, dia bertanggung jawab sebagaimana firman Allah, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya apa yang mereka harus infakkan, dijawab yang melebihi kebutuhan kamu. Kamu punya kewajiban berbagi dengan saudara kamu. Jadi Allah wajibkan pada harta si kaya kadar yang mencukupi kebutuhan fakir miskin mereka. Walan yaju'a faqirun walan ya'ra illa bima fa'ala aghniyahum, dan tidak akan mungkin orang-orang fakir lapar dan telanjang kecuali disebabkan pengabaian orang-orang kaya. Jadi
sebagaimana yang Allah gambarkan, gambaran dari orang yang beriman, saling mengasihi, saling menyayangi. Mereka dengan iman mereka tidak pernah melihat angka. Bahkan mereka selalu ingin menambah apa yang mereka keluarkan, karena mereka tahu sebentar lagi mereka akan pergi, harta ditinggal bukan lagi hak mereka. Tapi selagi di tangan mereka, mereka bisa berinfak untuk bekal hari akhir mereka, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Sedangkan 100 tahun kehidupan kita hanya 1/10 dari satu hari akhirat. Hari-hari akhirat tiada akhir. Masa untuk dunia kita tidak sayang-sayang, tapi untuk akhirat kita, untuk saudara kita yang beriman, yang akan menjadi teman perjalanan kita, kafilah kita bersama Rasul, kita abaikan mereka. Jadi mari bersama-sama dalam suasana Idul Fitri ini, kita bukan hanya memperhatikan makanan yang kita akan makan di rumah kita, tapi kita pedulikan orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka juga bisa menikmati suasana hari bersama kita. Ini baru gambaran orang yang beriman, ruhama'u bainahum. Tapi kalau kita bermain dalam hitungan angka, akhirnya Allah juga membalas kita dengan apa? Perhitungan. Dengan angka. Maka sebagai penutup, seperti yang pernah saya terangkan dalam cuplikan YouTube, bahwa seorang wanita antri di hadapan seorang pedagang madu. Begitu tiba di hadapan si pedagang, dia mengatakan, ayuhat tajir tasaddaq alayya bikubin minal asal. Wahai pedagang, bersedekahlah bagi saya dengan 1 gelas madu. Sesuai dengan apa? Dengan kapasitas dia. Dia meminta sesuai dengan kadar pikiran dia. Si pedagang mengatakan kepada pembantunya, ya fulan, bawa baginya, kirimkan ke rumahnya 1 barmil asal. Allah. 1 apa? Tank. 1 tank asal yang mereka tempatkan di kaleng-kaleng. 1 Berikan black. baginya 1 black asal dengan dengan ukuran yang wajar. Si perempuan terkejut. Dia mengatakan, saya hanya meminta 1 kup. Kamu berikan saya 1 barmil. Dengan rasa gembira yang luar biasa. Lalu dia menjawab, bahwa ini merupakan sedekah buat kamu sebagaimana yang kamu minta. Setelah si perempuan pergi, baru diantarkan ke rumahnya. Lalu orang yang antri di belakangnya bertanya, saya melihat kamu betul-betul mengherankan. Ajaban li amrik. Hadhil mar'a talabat minka kuban minal asal fa'ataitaha barmilan minhu. Ini perempuan hanya minta 1 gelas, kamu berikan dia berapa? Berikan dia 1 barmil asal. Dijawab oleh pedagang tersebut, innaha talabat minni ala qadriha. Dia meminta kepada saya sesuai dengan kadar kapasitas dia. Wa ana a'taituha ala qadri. Dan saya memberikan dia sesuai dengan kapasitas saya. Kama kana halu rabbi. Sebagaimana juga keadaan Tuhanku mai bersama diriku. Aku meminta kepadanya dengan kapasitasku, dia berikan aku pemberian yang melimpah ruah. Jadi kalau orang-orang yang karim, yang dermawan, dia akan memberi bukan melihat kadar orang yang meminta, di saat dia punya kemampuan dia berikan sesuai dengan kadar dan kapasitasnya. Dan semua itu tidak akan hilang, semua akan kembali padanya. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Wallahu a'lam.